Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku solih dan solihah? Semoga sehat ya semuanya hari ini. Mari kita kembali belajar lagi. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk belajar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam video kali ini, Ibu masih menjelaskan mengenai materi yang ada di tema 9 dengan judul tema menjelajah angkasa luar, dan materi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu mengenai modernisasi. Apa itu modernisasi? Seperti apa modernisasi? Dan pengaruhnya apa modernisasi terhadap kehidupan kita? Atau adakah dampak positif dan negatifnya dari modernisasi? Mari kita bahas satu persatu. Apa itu modernisasi? Ya, modernisasi merupakan perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan yang lebih modern. Atau modernisasi juga dapat dikatakan sebagai pergeseran sikap warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Misalnya seperti apa? Pada zaman dahulu, belum semua orang membutuhkan yang namanya telepon genggam. Karena telepon genggam masih hanya digunakan oleh beberapa kalangan tertentu saja. Nah, namun, dengan seiring perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, segala sesuatunya bisa menggunakan teknologi. Seperti belanja saja ya, belanja kita hanya bisa tinggal klik dalam satu genggaman. Nah, karena seiring perkembangan zaman tersebut, sehingga orang-orang membutuhkan yang namanya telepon genggam. Jadi, telepon genggam itu seperti kebutuhan primer, padahal sebetulnya zaman dulu saja masih bisa menggunakan hal-hal lainnya. Nah, modernisasi juga merupakan akibat dari adanya globalisasi. Ingat ya, apa itu globalisasi? Nah, globalisasi itu proses masuknya budaya luar, kemudian tercampur ke dalam budaya kita. Nah, modernisasi ini adalah salah satu akibat dari adanya globalisasi itu. Dari modernisasi ini dapat terjadi perubahan sosial. Di sini akan Ibu bandingkan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, seperti pada gambar ini, dalam mata pencaharian saja masyarakat tradisional masih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat modern sudah bekerja menjadi pegawai atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan teknologi sebagai penunjang pekerjaannya. Kemudian dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi pada zaman dahulu ini masih secara tradisional. Menulis di papan tulis, kemudian menggunakan kapur, tidak ada alat atau teknologi yang canggih, yang cukup canggih yang digunakan. Media yang digunakannya pun masih media yang nyata bila itu memungkinkan. Nah, sedangkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada zaman modern ini oleh masyarakat modern sudah bisa menggunakan beberapa media. Media yang canggih seperti proyektor, laptop, tablet, dan lain sebagainya untuk menampilkan materi-materi yang sedang dibahasnya. Ini proses pembelajaran saja sudah berbeda ya. Nah, kira-kira proses pembelajaran yang sekarang kalian laksanakan itu sudah terpengaruh oleh modernisasi atau tidak? Sekarang kita belajar di depan layar handphone, kemudian Ibu mengajar di depan layar laptop. Nah, selanjutnya masih mengenai perubahan sosial di antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam transportasi, masyarakat tradisional dahulu masih menggunakan sepeda, kemudian delman, ada juga kerbau sebagai alat transportasinya. Nah, dengan adanya modernisasi ini, alat transportasi sudah semakin canggih. Bahkan mobil pun sudah bukan hanya mobil-mobil yang seperti biasa lagi. Sudah ada mobil listrik, mobil yang menggunakan tenaga surya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kereta cepat, ya. Kemudian ada pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya modernisasi ini, justru mobilitas masyarakat itu akan lebih cepat. Yang selanjutnya, dalam komunikasi, masyarakat tradisional pada zaman dahulu masih berkomunikasi secara tradisional.
Nah, untuk memanggil atau memberikan pengumuman kepada masyarakat biasanya menggunakan kentongan, kemudian ada bel atau lonceng. Kemudian untuk saling mengabari dengan orang yang jauh masih menggunakan surat menyurat, nanti dititip ke siapa begitu. Sedangkan komunikasi di masyarakat modern sekarang ini sudah tinggal klik, bahkan dengan orang yang berbeda negara pun kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Itu perbedaannya. Kemudian dalam hal lain, nah ini contohnya memasak dulu masih menggunakan hau ya. Kalau dalam bahasa Sundanya ini hau. Masih menggunakan kayu bakar. Nah, tapi masyarakat modern sekarang sudah tidak lagi dipusingkan dengan harus mencari kayu bakar. Ada yang namanya rice cooker, kemudian kompor gas, kompor listrik bahkan. Kita hanya tinggal memasukkan bahan makanan, kemudian bisa ditinggal, sudah sangat canggih sekali. Kemudian, nah ini proses mencuci zaman dulu masih seperti ini. Meskipun sekarang masih banyak yang mencuci dengan cara tradisional, tidak menggunakan mesin, tapi orang zaman dulu sangat berbeda ya. Nah, untuk masyarakat modern, sekarang sudah pasti mencuci pun sudah menggunakan tenaga mesin. Perubahan sosial dalam hal sikap pun terjadi dengan adanya modernisasi ini. Di antaranya apa? Nah, pada zaman atau masyarakat tradisional, rasa kekeluargaannya lebih tinggi dibanding masyarakat modern. Rasa gotong royongnya juga lebih tinggi. Contoh ini ya, ini hanya contoh saja. Ini sedang membangun rumah salah satu warga, tapi semua warga yang ada di sekitar sana, mereka ikut membantu membangun rumahnya. Meskipun mereka hanya diperbantukan, tapi mereka saling bergotong royong, saling membantu. Nah, berbeda dengan masyarakat modern saat ini, meskipun mereka sedang berkumpul atau berteman, misalnya nih contoh saja kita ya, atau kalian sama teman-teman sedang berkumpul, katanya bermain, tapi masing-masing memegang handphone. Lebih individualis, artinya kita sudah sibuk dengan hal kita sendiri. Jadi komunikasi dengan orang yang dekat justru lebih jauh dibanding komunikasi dengan orang yang jauh. Nah, itu terjadi perubahan sosial juga dalam hal sikap seperti ini. Meskipun adanya modernisasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita, tapi selalu diingat bahwa sikap dan rasa kekeluargaan, gotong royong itu tercantum dalam Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia yang baik harus selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Jangan ditinggalkan. Meskipun sekarang teknologinya sudah canggih, tapi tetap kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga. Karena itu yang akan menjadikan keutuhan NKRI kita. Nah, ada dampak dari modernisasi. Ada dampak positifnya tentu, ada dampak negatifnya juga. Apa dampak positif dari modernisasi ini? Di antaranya, yang pertama yaitu memberikan kemudahan hidup. Contoh saja tadi, kalau dulu masyarakat tradisional masak masih menggunakan kayu bakar, tidak bisa ditinggalkan. Kita harus meniup apinya kalau misalnya sudah kecil, kemudian kita cek bahan makanannya apakah sudah matang atau belum. Nah, tapi untuk masyarakat modern saat ini kita hanya tinggal menyimpan, kemudian diklik salah satu tombolnya, kemudian kita tinggalkan, itu sudah sangat mudah sekali. Jadi adanya modernisasi ini bisa memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu dapat menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit. Nah, ini juga seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan pun akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan ini, para pencipta atau para pakar bisa menciptakan obat-obat baru untuk segala penyakit yang timbul. Kemudian, dampak positif yang ketiga yaitu meningkatnya produksi pangan. Karena tadi ya, dengan adanya teknologi, pekerjaan akan jadi semakin cepat, sehingga produksi pangan pun akan semakin meningkat. Dan dampak positif selanjutnya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Tidak hanya bekerja sebagai petani, tidak hanya mengolah sumber daya yang ada, tapi warga masyarakat modern ini bisa bekerja lebih beragam lagi. Lebih banyak perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan. Nah,
Tapi dampak modernisasi ini tidak hanya positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, ini sudah sangat hampir merata, pencemaran lingkungan itu terjadi di mana-mana. Kenapa? Mungkin yang pertama karena faktor peningkatan penduduk juga. Penduduk jauh lebih banyak sehingga kebutuhannya lebih banyak akan menimbulkan limbah yang lebih banyak juga. Kemudian banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri. Perusahaan itu pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah hasil pembuangannya itu otomatis akan mencemari lingkungan kita. Karena banyak faktor ya. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu pola hidup yang konsumtif. Nah, ini yang harus kita hindari. Sekarang itu karena sudah lebih modern, jadi segala sesuatunya sudah disediakan. Apa yang kita mau ada, apa yang kita butuhkan ada. Tapi kita harus bisa menekan apa yang menjadi kebutuhan kita dan membedakan apa yang menjadi keinginan kita. Mana yang harus menjadi prioritas kita. Jangan hanya, aduh aku suka nih sama ikat rambut ini, padahal tidak butuh sama sekali. Kalian beli. Atau sekarang sudah banyak sekali online shop. Kalian cari-cari padahal itu tidak kalian butuhkan. Banyak hal-hal, misalnya seperti ada mainan yang tidak kalian perlukan, atau apapun itu kalian beli karena kemudahan itu ya. Nah, jadi jangan sampai pola hidup konsumtif ini kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi. Ini sudah pasti terjadi ya. Ada orang yang sulit, ada orang yang hidupnya jauh lebih beruntung. Nah, untuk menghindari dampak tersebut, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Tentukan apa cita-cita kalian, ingin menjadi apa kalian nanti setelah besar, itu akan menentukan nanti kalian akan menjadi apa. Kemudian yang selanjutnya terkikisnya budaya lokal. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari globalisasi tadi. Dengan adanya modernisasi, kita menjadi lebih semakin terbuka. Ada internet, segala hal budaya asing, kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya lokal kita bisa masuk ke wilayah Indonesia. Nah, hal itu menyebabkan semakin terkikisnya budaya lokal. Jangan sampai terjadi. Meskipun modernisasi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak diam saja menjadi masyarakat yang primitif. Kita harus mengikuti modernisasi ini. Tapi meski begitu, budaya lokal kita ramah tamah, orang Indonesia itu, kemudian sikap nilai gotong royongnya tinggi, nilai kekeluargaannya pun tinggi. Nah, itu jangan dihilangkan. Karena ingat, Indonesia memiliki Pancasila. Itu menjadi pegangan kita. Itu adalah pedoman kita dalam bersosial bersama warga masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan mengenai modernisasi. Dampak positif dan negatifnya sudah Ibu jelaskan. Dampak negatifnya bagaimana agar tidak terjadi, berarti kita harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi zaman yang lebih canggih lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti bila kalian masih belum paham mengenai apa yang Ibu jelaskan, seperti biasa kita buka forum diskusi. Kemudian setelah itu nanti dikerjakan lembar tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.